مشايخنا. Namanya keadilan itu kalau segala sesuatu itu diletakkan pada tempatnya, itu namanya keadilan. Bukan harus disamakan. Keadilan itu makan itu juga harus dari hidung, harus dari mulut, dari telinga. Ini bukan adil, namanya ngerusak. Makan dari mulut, bernafas dengan hidung, mendengar dengan telinga, ini baru namanya baru adil. Berjalan dengan kaki, kalau berjalan dengan kepala namanya tidak adil. Begitu juga dalam agama itu. Seluruh manusia itu diletakkan pada tempatnya masing-masing. Laki-laki ada tempatnya yang sesuai, wanita ada tempatnya yang sesuai, ada aturannya. Yang sesuai dengan fitrahnya laki-laki dan sesuai dengan fitrahnya perempuan. Karena agama ini dari pencipta laki-laki, pencipta perempuan, dari Allah. Maka aturannya sesuai ini, untuk perempuan begini, untuk laki-laki begini. Sebagaimana Allah telah menentukan laki-laki tidak sama dengan perempuan, maka Allah telah menentukan aturan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Wanita bisa melahirkan, laki-laki tidak bisa melahirkan, yang menentukan Allah. Ini tidak bisa disamakan. Harus adil, laki-laki juga harus melahirkan. Nah, nanti orang gila jadinya. Ya, seperti sekarang tuntutan-tuntutan sebagian orang jahil, emansipasi wanita. Ya. Wanita harus disamakan haknya dengan laki-laki. Ya tidak bisa. Kalau disamakan nanti jadi laki-laki. Disamakan kewajibannya, ya nggak bisa. Itu pemikiran orang yang sangat jahil. Tapi karena yang mendengar itu pun jahil juga, akhirnya ketut juga, terpengaruh juga karena sama-sama jahilnya. Oh ini benar ini, persamaan hak, persamaan hak. Maka terjadilah keadaan seperti di negara-negara barat. Ketika terjadi persamaan hak yang tidak berdasarkan aturan agama yang benar, akhirnya wanita-wanita di pabrik-pabrik, wanita jadi tentara, wanita jadi polisi, wanita jadi pekerja, macam-macam lah segala, pokoknya sama ya. Wanita harus ikut berpartisipasi ya, dalam segala bidang ya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga-keluarga hancur. Keluarga-keluarga jadi hancur. Karena wanita-wanitanya sudah nggak ada yang di rumah. Sedangkan fitrahnya wanita itu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, dia melahirkan, dia menyusui. Mereka tidak mau di rumah, akhirnya tidak mau melahirkan, tidak mau menyusui. Akhirnya anak-anaknya ditaruh di panti asuhan. Akhirnya orang-orang tuanya diletakkan di panti jompo. Terus akhirnya jadi kerusakan-kerusakan yang tidak bisa dibayangkan. Akhirnya sekarang ada tuntutan-tuntutan lagi. Wanita dikembalikan ke rumah katanya. Ini organisasi-organisasi wanita di barat menuntut supaya wanita dikembalikan ke rumah. Tapi ya sudah tidak bisa, memang sudah jadi budaya akhirnya. Wanita keluar itu sudah jadi budaya. Akhirnya kehancuran terjadi dalam masyarakat.
Sehingga hubungan keluarga suami istri sudah bukan hubungan yang suci lagi, bukan hubungan yang dijaga, yang dihormati lagi. Akhirnya anak-anak tidak tahu siapa ayahnya, ayah pun tidak tahu siapa anaknya. Akhirnya kasih sayang antara manusia hilang. Akhirnya hidupnya seperti mesin, tidak punya rasa kasih sayang dalam hati. Itulah neraka dunia sebenarnya. Neraka dunia ini kalau orang itu hidup sudah tidak punya kasih sayang, tuh hidup seperti di neraka. Cuman kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur seperti binatang jadinya. Jadi dalam agama ini agama yang sempurna, agama dari Allah SWT. Kalau kita renungi setiap aturannya, nanti kita lihat itu adalah aturan yang terbaik. Tidak ada aturan yang lebih baik dari itu. Kalau dilanggar nanti mesti risikonya itu akan terjadi satu saat. Tapi ya namanya dunia ini adalah tempat ujian. Orang itu kalau melanggar agama biasanya tidak langsung kontan terasa akibatnya. Tapi setelah sekian tahun bangsa itu meninggalkan agama, sehari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belum terasa. Tapi setelah sekian lama akan terasa. Akan terasa. Perzinaan di mana-mana dibiarkan, diresmikan. Akhirnya timbullah penyakit-penyakit macam-macam nggak bisa diobati, yang akhirnya jadi ancaman buat seluruh masyarakat. Ini pelanggaran terhadap agama itu seperti itu. Pertama kali seperti nggak apa-apa, lama-lama akan terjadi masalah besar. Kalau pelanggaran terhadap agama itu langsung kontan akibatnya, ya nggak ada orang langgar. Tapi akibatnya itu bertahap-tahap, tapi pasti. Nah, kata Maulana Umar rahimahullah, orang melanggar agama itu seperti orang kena penyakit gatal. Orang penyakit gatal itu pertama kali itu rasanya malah enak, digaruk-garuk enak, digaruk-garuk enak. Tapi lama-lama kalau nggak diobati bosok semua nanti tubuhnya. Lah kemaksiatan juga begitu. Pertama kali seperti malah membuat semangat masyarakat. Hiburan sana, hiburan sini, lama-lama itu nanti hancur kehidupan itu lama-lama itu. Secara bertahap-tahap. Orang tidak mau mendidik anaknya secara agama, ya. Pertama kali seperti nggak apa-apa, agama nggak begitu penting, nggak usah dididik agama. Tapi setelah lama terasa, orang tua sendiri yang akan merasakan akibatnya. Ketika anaknya sudah tidak berbakti lagi, anaknya tidak menghormati orang tua lagi, orang tuanya sakit sudah cuek, tidak mau menjenguk lagi. Maka orang tuanya pun menggerutu, ya bukan salah dia, ya. Memang dulu tidak kamu didik agama, tidak kamu didik bahwa termasuk kewajiban yang sangat penting setelah iman itu berbakti kepada orang tua, tidak kamu didik itu. Anak kamu tidak kamu didik untuk taat kepada Allah. Bagaimana anak kamu akan taat kepada kamu? Kepada Allah aja nggak mau taat. Istri tidak dididik untuk mengamalkan agama. Apa ini agama ini, membebani saja, menyusahkan saja. Nanti kalau istrinya sudah lepas, ya, jadi binal, jadi nakal, keluyuran kemana-mana,
Wah, baru teriak-teriak, bagaimana istri saya kok hilang, ya. Tahu tuh sudah di Taiwan, sudah di Korea, ya. Loh, memang istri kamu tidak kamu didik untuk taat kepada Allah, bagaimana akan taat kepada kamu? Dia tidak kamu didik untuk mengagungkan Allah, bagaimana bisa menghormati kamu, istri kamu? Nggak akan. Tapi ini dirasakan itu setelah sekian lama tuh baru terasa biasanya itu. Kalau awalnya malah gembira, wah istri saya bisa jadi wanita karir, ya, bisa nyetir mobil sendiri, ya. Oh gembira itu, bangga. Setelah istrinya hilang, baru dia teriak-teriak. Ya. Itu agama itu seperti itu. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Maka sekarang sampai di negeri-negeri barat, di senat-senat mereka, di DPR mereka, ya, ada usulan-usulan untuk menjalankan syariat Islam, kan aneh. Karena mereka sudah pening kepala dengan syariat mereka sendiri itu, dengan aturan yang mereka buat sendiri, ya, pening kepala. Karena bobol sana, bobol sini, bingung sana, bingung sini. Di saat orang-orang Islam sendiri tidak mempelajari syariatnya, tidak mempelajari syariatnya. Maka ini tugas kita sekarang itu belajar syariat itu dengan secara jelas, sehingga kita tahu hikmah-hikmah syariat, bahwa tidak ada keadilan yang lebih tinggi melebihi dalam syariat itu. Terus kita pelajari sampai jelas, sehingga kita bisa menjelaskan keindahan agama ini kepada seluruh umat. Paham tuh ikhwan? Ini belajar di pesantren ini maksudnya. Sekarang umat dalam kebingungan, tidak tahu yang dipegang itu yang mana. Nah, inilah waktunya orang-orang yang belajar agama ini menjelaskan kepada mereka, kamu hamba Allah, tidak akan ada jalan untuk kebaikan dunia kamu dan akhirat kamu selain di dalam agama Allah. Ini tugas kita sama-sama.